Teman-teman pada mudik nggak? Ya bebas, mau mudik silakan, nggak silakan. Yang jelas yang mudik itu yang punya kampung mudik, yang punya mudik kan. Kalau nggak punya mudik, kayak saya di Bandung, saya lihat teman-teman saya yang memang tinggal di Bandung, kamu mudik nggak? Enggak, orang saya seumur-umur di sini, begitu kan. Ya kalau yang mudik, ya yang punya kampung, yang pulang ke Ciamis, misalnya ke Tasik, kalau daerah Bandung, kalau di Jakarta, ya mungkin ya pulang ke Surabaya, pulang ke Malang, pulang ke Watu, mana lah macam-macam gitu, ke Palembang gitu, atau ke Lampung gitu. Ya nggak masalah mau mudik atau enggak. Yang kalau yang kita lihat sejarahnya, mudik itu kan awalnya itu tahun 70-an. Tahun 70-an karena itu kota besar waktu itu, tahun 70 itu. Kota besar yang ada di Indonesia itu baru kota Jakarta. Jadi kebanyakan kita yang dari kampung, termasuk saya juga orang kampung, berbondong-bondong untuk bekerja di Jakarta. Nah setelah setahun bekerja, kita setelah berpuasa untuk memperingati hari kemenangan, merayakan hari kemenangan, kita pulang kampung. Maksudnya apa? Pertama untuk silaturahmi, kedua untuk bagi-bagi rejeki begitu. Jadi kita yang udah merantau ke Jakarta nih pada sukses, wah pulang itu bagi-bagi sembako ke masyarakat sekitarnya gitu. Nah, yang pengen saya bahas di sini adalah bagaimana hubungannya antara mudik dan matre. Teman-teman sadarkan bahwa orang tuh makin sekarang makin kesini tuh makin matre begitu teman-teman. Bener nggak? Begini teman-teman, untuk menjelaskan bahwa kita itu lebih matre, nah, kita lihat dah, kita bandingkan sama teman-teman yang di barat, yang di negara maju katakanlah begitu. Di kita sebenarnya kita kalau dibilang bahwa kita matre, kita nggak ada yang terima, apalagi kalau cewek. Enggak, saya mah nggak matre, saya mah yang penting kalau saya nyari suami, nyari pacar gitu, yang penting ya nggak perlu ganteng, nggak perlu kaya, yang penting segala keinginan saya terpenuhi gitu kan. Gitu intinya. Kalau kita sih melihat cari pasangan aja, kita melihatnya ke bibit, bobot, bebet, lu anak siapa, lu punya apa, mobil lu apa gitu kan kita. Jadi kita itu pada umumnya kalau menurut saya matre gitu. Nah saya bandingkan nih ya, ponakan saya itu kan lama di Jepang. Dia cerita di Jepang itu begini, kalau menikah nikahnya itu di gereja, ketika dia meninggal tuh dikuil, dan dia nggak mempermasalahkan pacarnya mau anak siapa, keturunan kaisar apa gitu, enggak Hirohito misalnya, enggak. Yang penting kalau cinta ya dia hidup bersama. Bahkan ada pasangan-pasangan Jepang dan sekarang jadi tren bahwa hidup bersama itu kumpul kebo begitu. Jadi dia melihatnya ke cintanya, bukan ke lu punya apa gitu. Kemudian kayak di Prancis, misal di Amerika, coba lah teman-teman lihat di film-film juga. Di film-film kalau orang nikah itu ke ke gereja, kemudian bawa mobil yang di belakangnya tulis God married, lontang begitu kan. Nah kalau di kita beda, di kita tuh nikah, jangankan nikah, sunatan aja yang 3 hari 3 malam. Di kampung saya orang nikah sampai acaranya 7 hari 7 malam, coba bayangin. Pestanya 7 hari 7 malam, bayangin ihinya kapan gitu. Kalau saya sih nikah misalnya, ya saya tuh misalnya cari istri, cari pacar, kemudian mau jadikan istri, saya pengen cepet-cepet kamar. Dan kalau pestanya hanya 7 hari 7 malam, saya kapan ihinya gitu. Nah itu yang untuk menggambarkan bahwa kita lebih matre kalau menurut saya loh, berdasarkan 2 cerita itu. Kalau teman-teman nggak sependapat ya tulis aja lah komentar, enggak, saya nggak matre, saya mau cuman pengen duit doang gitu atau gimana lah gitu. Nah selanjutnya saya pengen bahas kira-kira penyebabnya kita matre itu apa gitu. Nah penyebabnya kita matre, saya nonton videonya Guru Gembul itu, beliau membahas ada 3 yang bisa dipersalahkan kalau masyarakat kita itu mayoritas matre gitu. Yang pertama adalah kondisi alam gitu, karena kita di tempat tropis nih, apa-apa nanam apa gampang, mau nyari ikan, pengen makan ikan ada gitu kan, pengen makan ini tomat ada, tomat semua tanpa gampang itu di kita. Yang pertama kata Guru Gembul loh ya. Kemudian yang kedua itu masalah penjajahan. Kita itu dijajah Belanda dulunya. Karena kita dijajah Belanda, sistem pendidikan itu membodohkan. Kita tuh karena Belanda sibuk misalnya jauh untuk mendatangkan pegawai negeri dari kampungnya, dia mendidik bangsa kita untuk jadi pegawai negeri. Tapi pendidikan pegawai negeri kita
itu sebatas dalam hal administrasi. Jadi orang-orang kita mayoritas itu pinter administrasi, tapi tidak dalam kenyataan. Contohnya kita itu secara umum katanya ininya pengalaman di lingkungannya, makasih Teh, lanjut. Itunya bagusnya itu secara administrasi, tapi kenyataannya antara administrasi dan realitanya itu beda. Itu kita tuh nggak sama antara realita dan yang dilaporkan. Laporan tuh selalu bagus, tapi kenyataannya tuh enggak. Itu katanya yang kedua. Dan yang ketiga itu masalahnya adalah katanya partai politik. Partai politik kita itu mendidik masyarakat untuk selalu ketergantungan. Jadi masyarakat dibuat seolah-olah mereka itu partai politik superhero. Masyarakat dibuat ketergantungan untuk selalu mendapatkan bantuan. Itulah kenapa yang dilakukan partai politik adalah biasanya kan bagi-bagi sembako, bagi-bagi fasilitas kesehatan, kayak begitu. Nah, untuk lebih detailnya silahkan aja tonton di videonya Guru Gembul dan saya tulis di dalam deskripsi gitu. Itu walaupun pada endingnya beliau mengarahkan dan pendapat saya sedikit berbeda, tapi bagian itunya saya sependapat karena berdasarkan pengalaman begitu gitu. Itu yang membuat kita apa-apa tuh pengennya dikasih, pengennya kita berharap-harap gitu. Itu yang membuat kita matre. Kita ketika kita melihat orang, coba aja teman-teman lihat, kalau kita mengukur kehormatan orang itu dari kekayaan, bukan dari bener atau enggaknya. Selama kita dikasih, kita nggak peduli mau duit itu hasil korupsi, hasil bohong, hasil judi. Yang penting kita dikasih gitu kan, kita seneng ke dia. Secara umum mayoritas masyarakat kita itu begitu. Kalau Anda merasa dia begitu, mungkin Anda termasuk minoritas, dan minoritas kita itu amat sedikit karena kita secara umum memang dari awal begitu. Gitu, itu yang penyebabnya gitu kan, menurut pendapat saya kenapa kita jadi matre banget. Dan bukti nyatanya kenapa kita sekarang banyak yang matre, buktinya sekarang angka pernikahan di kita turun. Sok Anda misalnya yang lelaki untuk kawin, untuk nikah kondisi sekarang itu makin takut kan gitu. Nah, itu yang menjadi realitanya, bahwa makin kesini makin matre. Terus bagaimana caranya, bagaimana kenyataannya ketika kita mudik menambah akumulasi materialistis masyarakat kita gitu. Itu kita bahas lagi setelah saya makan dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, dari penjelasan Om Guru Gembul itu kan kita udah tahu kenapa yang membuat kenapa masyarakat kita itu yang pertama manja gitu, kemudian seneng yang instan, serba yang dimanjakan kondisi alam gitu katanya. Yang kedua karena kita dijajah Belanda yang membodohkan kita. Kemudian yang ketiga karena partai politik yang juga pengennya kan bagi-bagi sembako apa segala macam. Nah, sekarang bagaimana mudik itu bisa membuat masyarakat di desa makin matre gitu. Coba teman-teman lihat deh, kalau atau teman-teman yang mudik rasakan ketika Anda mudik, Anda itu kan bagi-bagi uang di kampung. Wah, saya udah sukses, uang udah banyak, nggak peduli tuh uang hasil korupsi, hasil nyolong, hasil judi segala macam dibagi-bagikan, dan kita mendapat kehormatan dari itu. Kalau seolah-olah kalau kita melakukan kesalahan pun asal kita kemudian dipakai buat sodakoh, maka kita akan terbebas dari dosa. Kira-kira begitu kan? Bagi-bagi oleh-oleh pada masyarakat sekitar begitu di kampung. Saya waktu saya umur 5 tahun, saya kalau kakak saya pulang gitu kan, wah saya dapat uang 5.000, wah saya pulang dapat uang 10.000. Bayangkan 5.000 dulu lama sama 5.000 sekarang tuh beda. 5.000 dulu mungkin sama dengan 500.000 sekarang, 10.000 dulu sama dengan 1 juta sekarang. Karena dimanjakan oleh kondisi seperti itu, teriming-iming atau terimage dengan kondisi seperti itu, maka saya pun bercita-cita suatu saat saya bakal pindah ke kota gitu. Nah, karena itulah bukti nyatanya apa? Bukti nyatanya arus urbanisasi dari desa ke kota itu amat sangat besar dan menaik signifikan. Sampai pada akhirnya tahun 97 aja, itu menurut penelitian waktu krisis moneter, itu perekonomian Indonesia itu 80% ada di Pulau Jawa, dan dari 80% di Pulau Jawa itu 80%-nya ada di Jakarta.
Dan dari 80% perekonomian yang menguasai seluruh Indonesia itu yang ada di Jakarta hanya dikuasai oleh segelintir orang. Itulah kenapa kita sistem kekuasaan di kita kebanyakan itu oligarki atau feodal gitu. Karena yang menguasai perekonomian kita kan hanya orang-orang tertentu. Sampai detik ini coba Anda rasakan realitanya. Kalau saya pulang kampung, ada misalnya uang saya lagi ngolah sawah, saya tanya, wah ini sawah punya uang? Bukan, uang mah cuma kerja gitu. Itu udah dikuasai para konglomerat gitu. Itu yang membuat kita makin matre. Berbagai upaya udah dilakukan pemerintah dari zaman Orde Baru loh. Kita memindahkan orang yang dari kota supaya balik ke desa. Ada gerakan kembali ke desa, ada transmigrasi, segala macam usaha untuk mengembalikan itu. Tapi karena image-nya udah beda, udah orientasi ke kota, maka yang dipindahkan ke desa ya orang-orang kampung lagi. Dan kesuksesannya, ya teman-teman bisa lihat tingkat keharapan sukses sama realitanya. Ya silakan Anda lihat aja, siapa sih yang sukses jadi transmigran misalnya. Ada, hanya segelintir orang gitu yang membuat mudik itu berkontribusi besar menurut pendapat saya pada tingkat matre kita. Kita makin hari makin matre, makin duitnya orientasi ke duit melulu. Padahal kalau kita pikir lagi, ya ini mah kata Bob Marley ya, filsuf ya, dia bukan hanya penyanyi, pemusik, tapi juga filsuf. Dia bilang kondisi sekarang udah banyak banget orang yang sangat miskin, yang mereka punya hanya uang gitu. Anda jangan berpikir bahwa banyak uang itu kaya, enggak, karena uang itu bisa dicetak, bisa hasil minjem gitu. Sementara kekayaan yang sebenarnya kita nggak ada. Coba kalau dari awal nih koreksinya gitu. Koreksinya, jika teman-teman balik ke desa, yang dibagikan ke teman-teman di desa itu bukan uang, tapi pengetahuan bagaimana caranya untuk mengelola desa. Sedemikian sehingga desa itu maju begitu. Mungkin kesetaraan ekonomi akan lebih baik gitu. Itu menurut pendapat saya loh. Pendapat saya itu ya namanya pendapat itu dilindungi undang-undang dan konvensi internasional sepanjang tidak dimaksudkan untuk hal yang negatif. Dan saya merasa yang saya maksudkan adalah untuk memperbaiki menurut versi saya gitu. Silakan teman-teman tuliskan dalam komentar kira-kira di mana kemungkinan perbaikannya untuk kemajuan kita bersama. Gitu menurut pendapat saya. Saya freestyle pakai drone analog aja karena ngirit saya gitu. Nah, sebagai penutup saya ingin sampaikan,
Saya tidak menyalahkan yang mudik gitu, itu bagus untuk silaturahmi. Cuman untuk perbaikannya, jangan alangkah lebih baik kita membagikannya itu pengetahuan bagaimana caranya saudara-saudara kita bisa maju, sehingga mereka bisa lebih mengembangkan dirinya. Untuk kita yang di kampung, saya dari dulu tinggal di kampung, dari desa ke desa saya pindahnya. Kita jangan menerima uangnya, itu bukan yang utama, tapi bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas diri kita, itu yang penting gitu. Karena bagaimanapun kita nggak bisa ya nyalahin kondisi alam. Kondisi alam kita yang indah ini adalah pemberian yang maha kuasa. Kemudian kita nyalahin misalnya gara-gara kita dijajah Belanda, udah berapa tahun yang lalu kita dijajah Belandanya gitu. Nyalahin partai politik, mereka nggak terima disalahin. Dan kita bukan hakim. Yang berhak untuk menyalahkan seseorang itu kan ya mungkin kalau di dunia hakim, kalau di akhirat kan Tuhan gitu. Kita bukan dua-duanya. Kita daripada kita nyalahin lingkungan, nyalahin orang lain, kita memperbaiki diri aja. Dan jikapun ada orang yang bisa disalahkan, ya hanya diri kita, hanya kita yang berhak untuk menentukan nasib kita sendiri gitu. Kita jadi orang matre atau jadi orang yang apa adanya, yang mengedepankan kebenaran, yang mengedepankan kebohongan, kepalsuan, itu semua kembali ke diri kita masing-masing. Itu intinya teman-teman yang pengen saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan.